Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Bu Marifa. Hari ini kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dengan materi demokrasi Pancasila. Definisi demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata demos berarti rakyat dan kata kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Secara harfiah, demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis. Jadi, demokrasi Pancasila merujuk pada konsep demokrasi yang diterapkan dalam konteks nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang mencakup 5 prinsip dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi adalah panduan atau nilai-nilai yang menjadi dasar dalam sistem pemerintahan demokratis. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan yang penting untuk menjaga kebebasan, partisipasi, dan perlindungan hak-hak individu dalam suatu negara demokrasi. Meskipun prinsip-prinsip ini dapat bervariasi sedikit tergantung pada interpretasi dan konteks masing-masing negara. Prinsip-prinsip umum dalam demokrasi. 1. Kedaulatan rakyat. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik melalui pemilihan umum atau mekanisme perwakilan. Keputusan politik yang diambil harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. 2. Keterbukaan dan akuntabilitas. Demokrasi menekankan transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan terbuka. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik penting dalam mengawasi tindakan pemerintah. 3. Kebebasan dan hak asasi manusia. Prinsip ini menjamin kebebasan individu dalam berekspresi, berpendapat, berserikat, dan beragama. Hak asasi manusia yang meliputi hak hidup, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya harus dihormati dan dilindungi. 4. Hukum dan perlindungan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa negara berada di bawah pemerintahan hukum. Hukum harus adil, setara, dan berlaku untuk semua warga negara. Tidak ada yang dikecualikan dari hukum, termasuk pemerintah itu sendiri. Perlindungan hukum harus menjadi jaminan bagi setiap individu. 5. Kehidupan politik yang pluralis. Demokrasi menghormati keberagaman politik, suku, agama, dan kepercayaan. Kehidupan politik yang pluralis memungkinkan adanya persaingan antara partai politik, kebebasan media, dan partisipasi warga negara dalam proses politik tanpa diskriminasi. 6. Keseimbangan kekuasaan. Prinsip ini menekankan pentingnya membagi kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah yang independen, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme check and balance, pengawasan dan keseimbangan antar lembaga ini mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan penyalahgunaan kekuasaan. Demikianlah pertemuan hari ini tentang demokrasi Pancasila. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikut. Salam demokrasi. Sekian dan terima kasih.